Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasda Kansalifah dari 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan alur dan tahapan pemberhentian presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pasal 7B ayat 1. Usul pemberhentian presiden atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR, presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Pasal 7B ayat 2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7B ayat 3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat hadir dalam paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7B ayat 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 7B ayat 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, dan atau terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 7B ayat 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 8 ayat 1. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Pasal 8 ayat 2. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Pasal 8 ayat 3. Jika presiden atau wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden atau wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atas gabungan partai politik yang pasangan calon presiden atau wakil presiden meraih suara. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.